Jika akhir-akhir ini kau lelah tanpa tahu alasannya, merasa semua orang maju sementara kau tertinggal, jangan di-skip, dengarkan ini sampai akhir. Bukan untuk membuatmu lebih cepat, tapi agar kau tidak hancur secara perlahan. Aku tahu lelahmu bukan lelah biasa, bukan lelah otot yang bisa hilang dengan tidur, melainkan lelah yang tinggal di dada, yang membuat napas terasa pendek meski kau tidak berlari. Lelah yang membuatmu bertanya, apakah semua usaha ini ada artinya, atau hanya putaran tanpa akhir di tempat yang sama. Kau hidup di zaman yang menuntut segalanya sekaligus, menuntutmu cepat, menuntutmu kuat, menuntutmu terlihat baik-baik saja, sementara tidak ada satupun yang benar-benar bertanya apakah jiwamu masih sanggup menanggung semua tuntutan itu. Di hadapan dunia, kau dipaksa tersenyum, tetapi di hadapan dirimu sendiri, kau mulai kehabisan alasan untuk terus berdiri. Jika hari ini kau lelah, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Kelelahan bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa kau telah berjalan cukup jauh tanpa cukup jeda untuk memahami kemana sebenarnya kau pergi. Aku pernah hidup berpindah dari satu pengasingan ke pengasingan lain, dari satu tekanan ke tekanan berikutnya, dan aku belajar bahwa manusia tidak runtuh karena beban, ia runtuh karena kehilangan makna dari beban itu. Ketika kau tidak lagi tahu untuk apa kau berjuang, setiap langkah terasa lebih berat dari seharusnya. Maka yang perlu kau pulihkan bukan hanya tenaga, tetapi kejelasan. Di era yang serba cepat ini, dunia mengajarkanmu untuk terus bergerak tanpa henti, seolah berhenti adalah dosa, seolah lelah adalah aib yang harus disembunyikan. Kau disuruh produktif bahkan ketika jiwamu meminta istirahat, disuruh optimis bahkan ketika realitasmu tidak memberi alasan, dan perlahan kau belajar satu kebiasaan berbahaya, mengkhianati dirimu sendiri demi memenuhi ekspektasi yang tidak pernah kau pilih. Aku menolak cara hidup itu sejak lama karena aku tahu manusia yang terus memaksa dirinya tanpa kesadaran pada akhirnya akan pecah, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia terlalu lama menahan. Kau lelah karena terlalu banyak menanggung hal yang seharusnya tidak kau pikul sendirian. Kau lelah karena kau hidup dalam sistem yang menilai manusia dari hasil, bukan dari proses, dari angka, bukan dari keberanian untuk bertahan. Kau lelah karena kau membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain tanpa pernah diberi kesempatan memahami konteksmu sendiri. Aku ingin kau berhenti sejenak dari kebiasaan membandingkan itu. Fokus pada dirimu sendiri, bukan pada orang lain, bukan sebagai nasihat manis, tetapi sebagai tindakan penyelamatan. Tidak ada gunanya mengukur lukamu dengan luka orang lain, karena setiap manusia berdarah dengan cara yang berbeda. Kesadaran adalah kunci untuk menggapai kembali dirimu yang hilang di tengah tuntutan. Kesadaran bahwa kau tidak harus kuat setiap hari. Kesadaran bahwa jatuh bukan berarti gagal. Kesadaran bahwa istirahat bukan pengkhianatan terhadap tujuanmu. Dalam Madilog, aku menekankan pentingnya berpikir jernih di tengah tekanan, karena pikiran yang kabur akan membuat penderitaan terasa 2 kali lipat. Ketika kau lelah, jangan menambah lelahmu dengan menyebut dirimu gagal. Sebut saja apa adanya. Aku sedang lelah, dan itu manusiawi. Negara tidak pernah peduli padamu seperti kau peduli pada dirimu sendiri, dan dunia pun tidak akan berhenti hanya karena kau kehabisan tenaga. Maka, jika kau tidak menjaga dirimu, tidak akan ada sistem yang melakukannya untukmu. Tetapi menjaga diri bukan berarti melarikan diri dari tanggung jawab, melainkan memilih bertanggung jawab dengan cara yang tidak menghancurkanmu. Kau tidak diciptakan untuk habis sebelum waktunya. Kau diciptakan untuk bertumbuh, dan pertumbuhan selalu membutuhkan ritme, bukan paksaan. Aku ingin kau memandang kelelahanmu sebagai pesan, bukan musuh. Pesan bahwa ada sesuatu yang perlu diubah, entah cara berpikirmu, arah tujuanmu, atau beban yang kau terima tanpa bertanya.
Banyak orang lelah bukan karena hidupnya berat, tetapi karena hidupnya tidak jujur. Mereka mengejar yang tidak mereka inginkan, mempertahankan yang tidak mereka yakini, dan akhirnya lelah tanpa tahu mengapa. Kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari pemulihan. Tanpa itu, semua motivasi hanya akan menjadi obat sementara. Disiplin tidak selalu berarti memaksa diri terus maju. Kadang disiplin berarti berani berhenti, berani berkata cukup, berani mengakui batas. Ketangguhan bukan soal seberapa lama kau bisa menahan sakit, tetapi seberapa bijak kau merawat dirimu agar tetap bisa berjalan jauh. Aku lebih menghormati manusia yang tahu kapan harus menepi daripada mereka yang terus berlari sampai kehilangan arah. Dunia mungkin menertawakanmu ketika kau melambat, tetapi hidupmu akan berterima kasih ketika kau tidak memaksanya hancur. Jika hari ini kau merasa sendirian dalam lelahmu, dengarkan ini baik-baik. Kau tidak sendirian dan kau tidak rusak. Kau sedang berada di titik di mana hidup menuntutmu naik tingkat. Bukan dengan kecepatan, tetapi dengan kesadaran. Jangan matikan api kecil di dalam dirimu hanya karena angin terlalu kencang. Lindungi api itu pelan-pelan sampai ia cukup kuat untuk menyala kembali. Dan ketika kau siap, melangkahlah lagi. Bukan untuk membuktikan apapun pada dunia, tetapi untuk setia pada dirimu sendiri. Jika kata-kata ini menemanimu di saat yang tepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tulis di kolom komentar apa yang membuatmu lelah hari ini. Bukan untuk mengeluh, tetapi untuk mengaku jujur pada dirimu. Dan jika kau ingin terus ditemani suara yang mengingatkanmu untuk tetap sadar di tengah dunia yang memaksa, tekan subscribe Tan Malaka Mindset, karena merawat kesadaran adalah bentuk perjuangan paling sunyi sekaligus paling menentukan. Jika kau sampai di titik ini, maka dengarkan aku baik-baik. Karena yang sedang kau alami bukanlah akhir, melainkan persimpangan yang jarang dipahami manusia. Kelelahanmu bukan tanda bahwa hidupmu gagal, justru sebaliknya. Ia adalah bukti bahwa kau telah terlalu lama berjalan melawan arus tanpa cukup ruang untuk bernapas. Banyak orang tidak pernah sampai pada kelelahan seperti ini karena mereka berhenti berpikir jauh sebelum tubuh dan jiwanya benar-benar bekerja. Mereka hidup otomatis, mengikuti arus, menelan hari demi hari tanpa pernah mempertanyakan makna. Kau berbeda. Kelelahanmu lahir dari kesadaran, dan kesadaran selalu mahal harganya. Aku ingin kau memahami satu hal yang tidak pernah diajarkan dunia modern kepadamu. Hidup tidak pernah dimaksudkan untuk terus-menerus terasa ringan. Jika hidup terasa berat, itu bukan karena kau salah jalan, melainkan karena kau sedang memikul sesuatu yang penting. Sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang hidup nyaman tanpa pertanyaan, tetapi oleh mereka yang gelisah, lelah, dan tetap memilih berpikir. Aku menulis, melawan, diasingkan, ditangkap, bukan karena aku kuat tanpa batas, tetapi karena aku menolak menyerah pada kelelahan yang ingin membunuh kesadaranku. Dan hari ini, aku berbicara padamu dengan keyakinan yang sama. Jangan biarkan lelahmu berubah menjadi alasan untuk mematikan dirimu sendiri. Kau mungkin bertanya, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Pertanyaan itu wajar, manusiawi, dan jujur. Tetapi jangan kau ajukan pertanyaan itu dengan nada putus asa. Ajukanlah dengan nada tanggung jawab. Sampai kapan kau harus bertahan? Sampai kau menemukan cara hidup yang tidak mengkhianati nuranimu sendiri. Sampai kau berhenti hidup hanya untuk memenuhi standar yang tidak pernah kau pilih. Sampai kau berhenti menilai dirimu dengan ukuran yang dibuat oleh sistem yang tidak peduli apakah kau hancur atau tidak selama kau tetap berfungsi. Dunia tidak pernah berhenti menuntut. Maka jika kau tidak belajar menetapkan batas, kau akan habis sebelum sempat menjadi apapun. Ingat ini baik-baik, lelah bukan musuh. Lelah adalah guru yang keras. Ia datang untuk memaksamu jujur, memaksamu memperlambat langkah, memaksamu bertanya apakah jalan yang kau tempuh benar-benar milikmu.
Banyak orang tidak pernah diberi kesempatan untuk bertanya seperti ini karena mereka terlalu sibuk mengejar pengakuan. Kau sedang diberi ruang untuk memilih ulang, dan itu adalah hak istimewa yang menyakitkan. Jangan sia-siakan ia dengan kembali hidup secara otomatis. Aku tahu ada hari-hari ketika kau bangun tanpa gairah, ketika dunia terasa datar, ketika harapan tampak seperti cerita orang lain. Pada hari-hari seperti itu, jangan paksa dirimu untuk bermimpi besar. Cukup bertahan dengan jujur. Cukup lakukan satu hal kecil yang tidak mengkhianati dirimu. Sejarah tidak pernah bergerak dengan lompatan raksasa setiap hari. Ia bergerak dengan ketekunan orang-orang yang menolak runtuh, meski tidak ada yang bertepuk tangan. Jika hari ini kau hanya sanggup bertahan, itu sudah cukup. Bertahan adalah bentuk perlawanan paling sunyi. Jangan kau pikir orang-orang yang terlihat kuat itu tidak pernah lelah. Mereka hanya belajar menyembunyikan luka, atau mereka berhenti merasakannya karena terlalu lama mematikan diri. Aku tidak ingin kau menjadi kuat dengan cara itu. Aku ingin kau menjadi kuat dengan tetap sadar, dengan tetap manusia. Dunia sudah terlalu penuh dengan manusia yang berfungsi, tetapi mati di dalam. Jangan tambahkan satu lagi. Jika kau merasa dunia tidak adil, kau benar. Jika kau merasa usahamu tidak selalu sebanding dengan hasil, kau tidak salah. Hidup memang tidak pernah menjanjikan keadilan dalam pembagian hasil, tetapi ia selalu adil dalam satu hal. Siapapun yang bertahan dengan kesadaran akan tumbuh, meski perlahan. Pertumbuhan seperti ini tidak selalu terlihat, tetapi ketika saatnya tiba, ia jauh lebih kokoh daripada keberhasilan yang dibangun dari kepalsuan dan kelelahan yang ditekan. Aku ingin kau berhenti memandang dirimu sebagai orang yang tertinggal, gagal, atau tidak cukup. Narasi itu bukan milikmu. Itu ditanamkan oleh sistem yang butuh manusia merasa kecil agar mudah diatur. Kau bukan mesin, kau manusia yang berpikir, merasa, dan memilih. Jika kau lelah, itu bukan karena kau lemah, tetapi karena kau hidup di dunia yang terlalu lama memaksamu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Jangan kau ulangi kekerasan itu pada dirimu sendiri. Mulai hari ini, buatlah satu janji sunyi pada dirimu. Aku akan menjaga kesadaranku, meski dunia terus mencoba mematikannya. Aku akan berjalan sesuai kemampuanku, bukan sesuai tuntutan orang lain. Aku akan memperbaiki arah, bukan sekedar mempercepat langkah. Janji ini tidak perlu diumumkan, tidak perlu dipamerkan. Cukup kau pegang erat ketika hari-hari terasa berat. Dan jika suatu hari nanti kau kembali lelah, ingat bahwa kelelahan ini pernah kau lewati. Ingat bahwa kau tidak sendirian dalam rasa ini. Ingat bahwa ada suara yang pernah berkata padamu bahwa bertahan dengan sadar lebih mulia daripada berlari tanpa arah. Hidupmu tidak diukur dari seberapa cepat kau sampai, tetapi dari seberapa jujur kau berjalan. Jika kata-kata ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, jangan biarkan ia menguap seperti hiburan sesaat. Tinggalkan jejak kesadaranmu di kolom komentar. Ceritakan lelahmu, ceritakan perjuanganmu, bukan untuk mencari belas kasihan, tetapi untuk membuktikan bahwa kau masih hidup, masih berpikir, masih melawan. Dan jika kau ingin terus ditemani dalam perjalanan menjaga pikiran tetap merdeka di tengah dunia yang melelahkan ini, tekan subscribe Tan Malaka Mindset. Bukan sebagai pengikut, tetapi sebagai sesama pejalan yang menolak menyerah pada kelelahan tanpa makna. Karena selama kesadaran masih menyala, perjuangan manusia belum pernah benar-benar selesai.